Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini adalah berjudul Kematian Yesus diuraikan oleh Kenneth L. Woodward, dibantu oleh Tessa Namut dan Martha Brand, New York, serta Diana Marszalek, San Francisco. Dicuplik dari majalah Newsweek tanggal 4 April 1994, halaman 40 sampai dengan halaman 46, dan diterjemahkan oleh Suyud Ahmad Suroyudo, anggota Gerakan Ahmadiyah Lahore, Indonesia, DKI Jakarta. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Beron menyadari sekali bahwa Injil Matius dan Yohanes menerapkan sentimen anti-Yahudi, yakni katanya sebagiannya diterangkan oleh sidang penginjil yang diterima pengertiannya pada abad permulaan Masehi di antara sinagog dan gereja-gereja sementara. Tapi dalam pembicaraan dari waktu ke waktu dalam kurun waktu yang panjang mengenai pembunuhan Yesus Kristus, para sarjana lulusan New York berargumentasi bahwa yang bertanggung jawab atas kematian Yesus itu sangat terbatas sekali dan bukan disebabkan kesalahan yang tidak jelas alasannya, seperti Nabi Yeremia tulisnya. Yesus secara luas terlihat sebagai mengacau agama pada zamannya. Andai Yesus muncul di zaman kita, kata Browen, mungkin dia akan ditangkap dan diadili kembali. Kebanyakan yang mendapatkan beliau sebagai seorang pengacau pasti akan mengidentitaskan diri sebagai Kristen, tulisnya, dan mereka kira telah menolak membayar pajak. Apakah Yesus seorang politikus revolusioner seperti Che Guevara pada zamannya? Che Guevara adalah seorang ekonom yang mengadakan perombakan revolusioner bersama Castro di Kuba dan melawan diktator Batista. Browen mengatakan menolak pandangan ini, seseorang seringkali dikaruniai kebebasan berteologi dan beraktivitas sosial yang dibalik sejumlah asumsi yang populer. Browen berargumentasi bahwa suasana politik di tahun-tahun sewaktu Yesus
mengajar ditandai dengan kedamaian di seluruh negeri di bawah kekuasaan penjajah asing. Sungguh tidak seperti raja-raja Yahudi yang mendahuluinya. Pilatus sendiri bukanlah seorang tirani. Browen berpendapat atau Browen mendapatkan. Masih saja pengadilan ini nampaknya tidak menggoyahkan para sarjana yang menegaskan bahwa Yesus menggerakkan penduduk pedalaman Galilea supaya bangkit. Bagi Sanford Lowe, seorang guru besar dari Santa Rosa Junior College di California, Yesus adalah seorang guru yang lugu bagi masyarakat kecil. Beliau seorang Yahudi seperti Stephen Biko, aktivis anti-apartheid di Afrika Selatan. Katanya, saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, bisakah kisah Yesus dipisahkan dari kepercayaan Kristus versi Injil? Sebagaimana buku The Death of Messiah yang benar-benar membuat jelas 4 penginjil menekankan gambaran kitab Psalme dan kitab-kitab nabi-nabi Ibrani. Kesengsaraan Yesus di Bukit Zaitun contohnya adalah gema akhir kitab Zakaria. Gambaran Yesus sebagai hamba yang sengsara membayangi kata-kata Yesaya. Yudas benar-benar menyerupai Yudah dalam kitab Kejadian yang menjual Yusuf demi sekedar beberapa keping perak. Dan kitab Psalme menyajikan sejumlah catatan dengan detailnya, termasuk cuka anggur di abad-abad dahulu yang menyalib Yesus. Apakah umat Kristen permulaan hanya semata-mata memburu lembaran-lembaran yang relevan demi melengkapi Tuhan mereka dengan kepercayaan rohani? Inilah pandangan para ilmuwan seperti naskah ilmuwan Dominic Crossan dari Universitas DePaul di Chicago, seorang yang vokal dari perguruan tinggi teologi. Namun di sini juga Browen mengambil pandangan yang sangat berbeda. Pikiran mereka secara alami dipengaruhi oleh gambaran serta ungkapan Bible. Katanya, mereka tertarik dengan kepentingan apa yang sedang terjadi. Dan hanya dengan ungkapan belaka mereka gunakan untuk menjawab pertanyaan berdasarkan kitab suci. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, percekcokan para ilmuwan boleh jadi watak. Saya ulangi lagi, percekcokan para ilmuwan boleh jadi tidak merusak keimanan orang awam, meskipun mereka mempunyai cara sendiri dalam mempengaruhi apa yang mereka pikirkan dan ajarkan. Dalam terbitannya yang terakhir ada studi yang mendukung para ilmuwan, yakni
Sharing the Journey, sosiolog Princeton Robert Mouton memperkirakan ada 900.000 studi Bible beredar di Amerika Serikat, termasuk salah satu yang dewasa tadi di antara 10. Dan ini tidak termasuk Sunday School. Banyak sekali pelajar dewasa secara alami digoyahkan ketika mereka mendapatkan bahwa kerohanian Bible bukanlah kisah literal. Namun Brown salah seorangnya berpikir bahwa penelaahan presisi sejarah seringkali tidak menemukan titik temu. Seseorang boleh percaya bahwa kitab suci adalah firman Tuhan tanpa berpikir bahwa Tuhan memilih berkomunikasi hanya dalam sejarah belaka. Tulisnya, syair khayalan, kalam ibarat, dan kisah fiksi yang mengandung ajaran adalah kemungkinan lain bisa didapat di dalam Perjanjian Baru. Dan karena semua itu akhirnya mereka berdebat. Di sana ada kisah yang dapat menunjukkan keimanan Kristen bagi Brown, yang juga memiliki buku cerita anak-anak kelahiran Al-Masih yang dipercayai umat Kristen, dimulai dengan suatu pengertian apa yang diajarkan dan diungkapkan oleh gereja permulaan. Tetapi dia menolak memenuhi pertanyaan dirinya sendiri terhadap pengertian yang dia kemukakan. Kebangkitan Masih, seperti kebanyakan yang percaya, dia juga tidak mau membuktikan apa yang ada dalam kitab suci. Saya tahu bahwa penebus hidup, tulis si pengarang kitab Job itu, akhirnya semua ini masih harus diberi komentar lagi. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan sekian risalah berjudul Kematian Yesus, disampaikan oleh Kenneth L. Woodward, dibantu oleh Tessa Nemo dan Martha Brand dari New York, serta Diana Marzalek dari Francisco, yang dicuplik dari sebuah majalah berjudul Newsweek tanggal 4 April 1994, halaman 40 sampai dengan 46, dan diterjemahkan oleh Suyud Ahmad Suroyudo, anggota Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia, DKI Jakarta. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kealpaan saya. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.